Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, bersama saya Galus Karkinanti dalam program Kulhum, Kuliah Hukum, Bikin Masyarakat Melek Hukum. Pemirsa, program ini merupakan kerjasama antara Fakultas Syariah YIN Kudus dengan Lingkar TV. Kalau kita melihat mengenai kondisi anak, dalam hal ini kriminal terhadap anak, baik anak sebagai pelaku maupun korban di Indonesia sendiri, dari tahun ke tahun kasusnya semakin meningkat. Dan di Indonesia sendiri, kasus tersebut kurang mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, utamanya mungkin dari lingkungan dan juga dari penerapan hukum yang ada. Dan telah bersama kami ada Ibu Rahma Aulia SHMH, yang beliau ini merupakan dosen Fakultas Syariah yang nantinya akan membahas mengenai anak sebagai pelaku dan juga korban kejahatan. Selamat pagi Ibu, selamat sehat. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Galuh, selamat pagi dan selamat pagi para pemirsa Lingkar TV. Dan saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Oke, baik. Bu, ini tampaknya bersemangat sekali ya Bu ya pada hari ini ya. Kali ini kita akan membahas anak sebagai pelaku maupun korban kejahatan yang mungkin bisa kita lihat di masyarakat kita. Mungkin banyak sekali kasus-kasus mengenai hal tersebut. Kalau dari pandangan Bu Rahma sendiri, ini seperti apa melihat anak ini dikaitkan dengan kasus kriminal, baik itu sebagai korban maupun sebagai pelakunya ini Bu? Oke, terima kasih Mbak Galuh atas kesempatan yang diberikan. Baik, terkait anak sebagai pelaku atau korban kejahatan, di mana permasalahan anak ini kan merupakan permasalahan yang cukup serius ya, karena memang anak itu kan dipandang sebagai generasi penerus bangsa, di mana maka dari itu negara itu kan memandang bahwa penting sekali penerus bangsa itu untuk dijaga. Apalagi anak-anak itu merupakan seseorang yang masih pemikirannya itu masih mudah dipengaruhi, karena memang pemikirannya, kemudian emosinya itu masih kurang stabil atau mungkin dikatakan labil. Nah, labil itu apa sih? Labil itu merupakan kondisi seseorang atau emosi atau keadaan yang masih berubah-ubah. Kadang anak-anak itu kan merasa sedikit-sedikit emosi, ya kan? Tiba-tiba sedih, kemudian dia marah. Ya, itu kan masih dalam proses yang labil atau sikap-sikap yang lain. Nah, kemudian sikap-sikap itu kan kemudian nantinya akan bisa mempengaruhi bahwa anak itu nantinya bisa menjadi pelaku kejahatan. Nah, apalagi dengan adanya derasnya perubahan sosial dan kemudian derasnya teknologi, perubahan teknologi itu kan kemudian yang membuat orang tua itu harus meningkatkan awas, ya kan? Awas itu untuk apa? Ya untuk untuk mendampingi, untuk menjaga anak-anaknya itu agar tidak salah dalam pergaulan, agar tidak salah dalam memainkan gadget ya, karena memang sekarang itu kan dipandang bahwa anak-anak itu lebih canggih kan dibandingkan orang tuanya. Kadang-kadang orang tua kan ya udahlah, menurut orang tua itu anaknya sudah bermain gadget dengan benar, padahal kan tidak. Nah, kalau saya melihat dari teorinya John Locke itu terkait teori empirisme atau teori lingkungan, itu memandang bahwa memang ya anak itu kan seseorang itu lahir di muka bumi itu dalam keadaan suci atau tabula rasa. Nah, maka dari itu perkembangan anak itu harus dijaga, karena memang pemikiran dan perkembangan itu sangat dipengaruhi dengan lingkungan dan di mana dia itu tinggal. Nah, maka dari itu orang tua perlu mengangkat itu tadi, sikap awas agar menjaga agar anaknya itu tidak salah bergaul dan salah dalam hal memainkan gadget. Nah, beberapa kali saya melakukan pendampingan terhadap kasus anak, karena saya juga ikut organisasi di Komisi Perlindungan Anak Jawa Tengah. Nah, tidak sedikit loh anak-anak yang menjadi pelaku kejahatan itu dulunya itu adalah korban. Ya, di sini dia itu merasa balas dendam, ya kan. Nah, maka dari itu beberapa faktor kan terkait anak itu sebagai pelaku itu ya tadi, yang pertama orang tua yang kurang awas terhadap perkembangan atau anak dalam hal
memainkan gadget. Yang kemudian yang kedua memang lingkungan ya. Terus kebanyakan kadang orang tua yang bekerja ya kan, bekerja akhirnya menyerahkan anak kepada si pengawas anak ya. Akhirnya pengawas anak itu kan kalau tidak kenal betul kan akhirnya membiarkan juga anak itu bermain seenaknya menggunakan gadget, kemudian akhirnya dia itu bisa melakukan tindakan-tindakan yang kurang pas. Nah, anak-anak yang melakukan hal-hal yang kurang pas itu bisa disebut dengan anak yang berkonflik ya, begitu. Anak yang berkonflik. Jadi tadi kalau dilihat dari faktornya nggak cuma dari orang tua tapi juga dari lingkungan. Ini kalau kita membahas lingkungan, apakah juga bisa timbul dari lingkungan sekolah seperti itu, Ibu? Ya, kalau saya bilang sih bisa ya, karena beberapa dampingan yang pernah saya lakukan itu, yang terakhir itu di daerah Brebes. Dia itu ya sekolah biasa, ya kan. Tetapi teman-temannya di lingkungan sekolah itu ternyata memainkan gadget yang tidak diawasi oleh orang tuanya, ataupun kadang-kadang kan pas istirahat kan guru kan juga kecolongan ya kan, boleh memainkan gadget padahal kan dia melihat hal-hal yang tidak pas. Akhirnya itu korban yang terakhir saya dampingi itu, dia itu ternyata sering dipaksa temannya itu untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai gitu. Maka dari itu kemudian dia melakukan balas dendam dengan kepada saudara-saudaranya, yaitu melakukan pelecehan seksual. Jadi mungkin ya memang beberapa pencegahan yang perlu dilakukan itu ya dari orang tua, lingkungan, bahkan diri dia sendiri begitu. Padahal kalau dibilang sekolah adalah tempat teraman mungkin bagi anak, tapi mungkin bisa menciptakan peluang bagi kejahatan sendiri untuk anak sendiri. Lalu sebenarnya peran seperti apa yang harus dilakukan oleh sekolah ini, Bu? Karena kan memang mungkin sebagai tempat aman bagi anak itu sendiri selain keluarga seperti itu. Oke. Sekolah itu kan ya pasti ya tempat untuk anak dalam hal melakukan belajar ya. Belajar itu kan tidak cuma belajar matematika, IPA, tapi kan juga bagaimana anak itu tumbuh dan berkembang menjadi orang-orang yang baik dan benar. Nah, memang guru-guru dalam hal menyampaikan materi atau perkuliahan atau pembelajaran itu kan juga harus diselingi dengan nilai-nilai kehidupan seperti itu. Jadi apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan oleh anak tersebut gitu. Apakah juga nantinya bisa diselingi dengan nilai-nilai agama atau seperti apa? Iya pasti, apalagi kalau kami dan dosen-dosen di IAIN Kudus itu kan juga dituntut untuk juga menyampaikan selingan-selingan terhadap misalkan kekerasan seksual, itu kan hal-hal yang memang tidak pas ya, itu bisa diselingkan ketika kita mengajarkan pada suatu mata kuliah begitu. Nah, ini selain tadi kan mungkin di sekolah, ada tidak sih Bu mungkin faktor kejahatan anak ini lahir dari keluarga yang mungkin kurang harmonis atau broken home seperti itu Bu mungkin? Beberapa kasus dampingan yang tadi saya temuin memang banyak kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak itu dari faktor orang tuanya yang tidak harmonis, tidak adanya pengawasan, tidak adanya konsistensi dalam memberikan kasih sayang kepada anak. Jadi anak itu merasa ya tidak ada seseorang yang memang mengawasi dia ketika dia melakukan kegiatan. Jadi memang seolah-olah anak itu ya sudahlah dibebaskan sendiri. Melakukan gitu, apa aja bebas seperti itu ya. Akhirnya ya dia itu ketika beraktivitas kepada teman-teman ya dia seenaknya sendiri gitu. Oke. Ini kalau melihat anak tadi sebagai pelaku kejahatan, ini seperti apa Bu? Kemudian hukumnya itu apa sih Bu? Oke, terkait mungkin perlindungannya ya, jadi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan sudah jelas ya. Jadi anak itu di Indonesia lahir itu kan memang dalam hal hidup, tumbuh berkembang, dilindungi agar tidak dilakukan diskriminasi. Itu juga sudah dilakukan perlindungan melalui Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tetapi dalam hal ini secara khusus yaitu terkait perlindungan terhadap pelaku kejahatan ya. Nah, kalau saya melihat di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu
sistem peradilan pidana anak itu adalah upaya keseluruhan dalam hal menyelesaikan perkara anak, dimulai dari penyelidikan hingga adanya pendampingan atau pembimbingan ketika anak itu selesai dalam kasus pidana. Nah, dalam hal penyelesaian kasus anak itu lebih mendekatkan dengan pendekatan restoratif justice. Nah, pendekatan restoratif justice itu apa? Jadi pendekatan restoratif justice itu adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengundang beberapa dari pelaku dan kemudian korban, kemudian keluarga pelaku, kemudian keluarga korban, kemudian beberapa pihak yang terkait untuk semata-mata memberikan solusi itu pemulihan, tidak pembalasan. Nah, tadi sistem peradilan pidana anak itu juga melakukan upayanya itu dengan cara diversi. Diversi itu apa? Diversi itu merupakan suatu penyelesaian sengketa itu kalau bisa diusahakan di luar pengadilan, artinya tidak melakukan sidang begitu. Nah, dalam hal perlindungan pelaku tentunya saya rasa dengan adanya undang-undang sistem peradilan pidana anak itu ya dirasa sangat-sangat melindungi ya, karena memang anak itu kan kalau secara psikis kan masih dalam hal menemukan jati dirinya, ya kan. Dia itu masih mudah terguncang ya mentalnya. Ketika memang di lingkungannya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, kan bisa aja mempengaruhi pola pikir dari anak tersebut. Nah, oleh sebab itu ya negara melalui beberapa undang-undangnya, khususnya dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu ya melindungi meskipun anak itu menjadi pelaku kejahatan, ya kan. Bahkan ketika anak itu tadi ya diversi itu kan melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan, ya kan. Nah, misalkan upaya diversi tadi itu tidak mencapai kata mufakat, bisa nggak dilakukan ke tingkat pengadilan? Bisa, ketika anak itu sudah berumur lebih dari 14 tahun. Tetapi dalam hal beracaranya anak itu di pengadilan itu juga dilindungi loh sama negara. Dengan cara apa? Dalam hal penyampaian atau penggalian fakta-fakta oleh hakim itu juga disesuaikan dengan psikis anak. Tidak seperti menanyai dengan orang-orang dewasa, kan tentu kan berbeda. Karena biar memudahkan anak itu menyampaikan fakta-fakta ketika terjadi kejahatan itu seperti apa. Bahkan ketika anak itu menunggu di ruang sidang itu juga harus dibedakan dengan orang-orang dewasa ya tadi, agar tidak mengganggu psikis anak. Tetapi nantinya putusan hakim itu, putusan untuk penjara itu adalah putusan yang paling akhir ya. Karena memang masih harus bisa diupayakan putusan-putusan yang dianggap lebih baik begitu. Artinya memang ada treatment tersendiri yang membedakan antara kasus anak dengan kasus orang dewasa seperti itu. Tadi kalau kita sempat membahas mengenai mufakat atau jangan sampai ke sidang ini, sebenarnya kasus yang seperti apa, mungkin bisa jelaskan contohnya, tapi tahan sebentar Ibu, kita akan jeda terlebih dahulu. Ibu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Kulhum, Kuliah Hukum, Bikin Masyarakat Melek Hukum. Ramadan penuh berkah. Sambut datangnya bulan suci Ramadan, spesial program sejarah Islam, menambah pengetahuan Anda mengenai kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Sinema Islami yang saran akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan. Menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga. Program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik Lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Pemirsa masih bersama kami di program Kulhum, Kuliah Hukum, Bikin Masyarakat Melek Hukum.
Bu Rahma, ini kalau tadi kita sempat membahas sampai sanksi di pengadilan, tapi kan tadi ada sempat ada mufakat juga. Ini sebenarnya contoh kasus yang mungkin sampai kepada mufakat ini seperti apa, Bu? Gitu. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan Mbak Galuh ya. Tadi saya mengatakan bahwa memang penyelesaian perkara anak itu tidak semata-mata diselesaikan di pengadilan, ya kan. Ada yang namanya atau pendekatan yang digunakan itu adalah pendekatan restoratif justice. Nah, sistem peradilan pidana anak itu menggunakan cara yaitu diversi. Diversi itu tadi adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan. Nah, di luar pengadilan itu ada syaratnya. Jadi paling enggak itu adalah baru pertama kali jenis perkara yang dia itu lakukan baru pertama kali. Yang kedua adalah vonisnya itu tidak sampai dengan 7 tahun. Nah, beberapa kali kasus yang saya ikut dampingi itu memang ada yang memang selesai pada diversi tadi ya. Jadi yang penting ada kesepakatan, kemudian ya sama-sama menguntungkan antara pelaku dan korban, itu akhirnya bisa tidak usah maju sampai ke pengadilan. Nah, misalkan kasus yang beberapa banyak yang saya ini dampingi itu adalah kasus pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Ya, terus misalkan perekaman video pada saat mereka mungkin pacaran kemudian disebarkan ketika putus seperti itu ya. Akhirnya itu kan menjadi problematika atau perkara ya, akhirnya mengundang teman-teman dari Komisi Nasional Perlindungan Anak Jawa Tengah pada saat itu, akhirnya ikut kita sama-sama melakukan mediasi bahasanya ya kan. Ini bagaimana kasusnya, ternyata pada saat itu memang bisa dikelirkan atau mendapatkan kata mufakat, akhirnya mendapatkan kesepakatan lah antara pelaku dan korban. Tapi tadi dengan syarat bahwa dia itu masih melakukan kejahatan itu baru pertama, jenis kejahatannya itu baru pertama kali, dan tuntutan hakimnya itu tidak sampai 7 tahun penjara. Gitu. Kalau misal si anak tersebut sudah 2 kali 3 kali, berarti langsung otomatis ke pengadilan, persidangan. Persidangan. Tetapi kan dalam hal persidangan itu kan negara juga melakukan perlindungan. Akhirnya apa? Artinya apa? Artinya itu berbeda ya antara pengadilan perkara yang dijatuhkan untuk anak dan untuk orang dewasa. Misalkan ya, sebetulnya anak itu bisa divonis mati, ya, tetapi negara itu tidak membolehkan. Akhirnya apa? Maksimal bisa dijatuhkan di 10 tahun penjara. Tetapi ingat, penjara itu merupakan solusi yang terakhir yang diberikan oleh negara, begitu. Karena tadi melihat bahwa anak itu merupakan seseorang yang psikisnya itu masih labil, ya kan, masih berubah-ubah, ya kan, belum menemukan jati dirinya, sehingga memang butuh pendampingan khusus agar anak itu menjadi seseorang yang lebih baik, begitu. Oke, Bu, ini kalau tadi kita sempat membahas mengenai anak sebagai pelaku, nah ini waktunya kita membahas mengenai anak sebagai korban. Nah, ini sebenarnya anak sebagai korban itu posisinya seperti apa, kemudian perlindungan hukumnya itu seperti apa, Bu? Baik, terima kasih Mbak Galuh. Jadi perlindungan anak sebagai korban itu seperti apa ya? Anak sebagai pelaku aja dilindungi, apalagi anak sebagai korban ya. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak secara jelas ini ya, anak itu memang sejatinya memang ketika lahir ya, itu kan dilindungi ketika untuk tumbuh dan berkembang, kemudian mendapatkan perlindungan, mendapatkan sekolah dan lain sebagainya. Apalagi ketika anak itu menjadi korban, ya kan. Kemarin yang terakhir saya mendampingi anak-anak menjadi korban kekerasan seksual. Nah, itu saya bersama Dinas DP3 AKP Kabupaten Brebes itu melakukan pendampingan dengan menggunakan psikolog ya. Psikolog karena apa? Untuk merehabilitasi ya, kemudian melindungi anak dari pemberitaan identitas itu kan juga penting ya. Karena apa? Agar tidak ada labelisasi. Jadi misalkan kamu udah pernah lo jadi korban pelecehan seksual, otomatis kan untuk masa depannya dia kan juga terganggu, padahal dia menjadi korban itu kan juga tidak keinginannya dia, ya kan. Terus perlindungan yang lain itu kan perlindungan keselamatan, kan juga kan kadang-kadang kan ada ancaman dari luar, dan kemudian perlindungan yang paling penting itu ketika memang pelakunya itu sampai maju ke dalam tahap pengadilan, si korban ini berhak untuk mendapatkan aksesibilitas, tahu sampai mana ini perkaranya itu sedang dilanjutkan ke tahapan persidangan. Jadi memang negara itu ya sangat-sangat melindungi anak ya. Anak sebagai pelaku aja dilindungi, apalagi anak itu sebagai korban. Ya, begitu, Mbak. Baik, Bu. Ini kan kalau kita melihat mengenai kasus kekerasan seksual kepada anak mungkin banyak sekali di luar sana kasus seperti itu, namun
mungkin dari orang tua atau mungkin dari anak sendiri takut untuk melaporkan dan mungkin membutuhkan pendampingan. Nah, sebenarnya bagaimana untuk memperoleh pendampingan sendiri bagi anak yang mungkin menjadi korban dari kejahatan itu sendiri ini, Bu? Kadang-kadang biasanya dia itu pertamanya lapor kepada orang tua. Nah, kadang-kadang orang tua itu kan bisa melaporkan ke DP3AKP, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencana yang ada di daerah-daerah setempat ya. Kemudian ada juga bisa lapor ke lembaga atau LSM, misalkan saya di Komisi Nasional Perlindungan Anak atau misalkan KPAI, itu kan juga pasti memberikan sounding ini loh, ayo lapor, jangan pernah malu ketika kamu mendapatkan perlakuan yang tidak pas oleh teman-temanmu atau orang lain, begitu. Jadi ya tadi dengan adanya tawaran untuk ini kita itu ini loh, sounding kalau kalian menjadi korban itu pasti kita lindungi kok tadi, ya biar identitasnya itu tidak terkenal lah sebagai korban ya kan. Karena itu kan juga sangat-sangat penting ya tadi, karena memang dilecehkan itu kan yang dia tidak harapkan begitu. Oke. Artinya memang kalaupun identitas itu bocor juga dapat membunuh karakter si anak tersebut gitu, Bu ya. Oke. Terus ini untuk mungkin agar anak tidak terlibat ke dalam kejahatan tersebut. Upaya apa yang harus dilakukan oleh minimal oleh keluarganya? Ini seperti apa, Bu? Baik. Beberapa kasus yang ditemui memang kalau saya nanya ya, sebetulnya solusi itu yang paling jitu itu apa? Solusi yang paling jitu itu adalah dari keluarga yang pertama, ya kan? Karena memang keluarga itu kan sekolah pertama anaknya, ya. Jadi orang tua yang memang harus konsisten dalam hal memberikan perhatian, kemudian kasih sayang kepada anaknya. Karena memang orang tua yang bekerja itu kan kadang pasti sangat-sangat kewalahan ya dalam hal menjaga anaknya. Saya pun ketika bekerja ya saya takut nantinya ketika anak benar-benar enggak ini pergaulannya. Jadi memang ya paling enggak harus menanamkan sikap percaya kepada anak, menjadikan orang tua dan anak itu adalah sahabat ya kan. Dan yang paling penting itu adalah menanamkan nilai-nilai agama sejak dini. Jadi anak itu tahu mana yang kurang pas atau mana yang tidak tepat dan mana yang bagus ya. Kemudian juga bisa memberikan contoh mana sih yang baik dan yang enggak. Ketika anak itu dipukul oleh temannya, dia kasih tahu kepada anak, itu perbuatan yang tidak baik, jangan dicontoh ya kan. Tidak perlu dibalas ya kan, seperti itu. Kemudian banyak misalkan tidak usah sering menontonkan film-film kekerasan, karena kan anak itu kan bisa mencontoh apa yang dia lihat, apa yang orang tuanya lakukan. Maka dari itu berikanlah sesuatu yang baik kepada anak-anak kita, apalagi anak itu adalah penerus bangsa begitu. Oke, Bu, ini kalau bisa dikatakan lingkungan sosial yang seperti apa yang cocok untuk tumbuh kembang anak agar terhindar dari kejahatan-kejahatan itu tadi, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, Ibu, baik mungkin di keluarga, di sekolah atau mungkin di lingkungan lainnya. Ya sebetulnya dimanapun anak tadi ya, lingkungan itu kan yang faktor beberapa ya. Yang pertama itu adalah faktor keluarga ya kan. Karena tadi saya nanya kepada beberapa jaksa teman saya yang menyelesaikan perkara anak, itu memang solusinya lebih baik keluarga ya? Karena memang yang tadi keluarga itu adalah sekolah pertama dari anak-anak mereka lahirkan ada di keluarga. Maka dari itu keluarga ajarilah anak-anak itu bagaimana yang benar dan bagaimana apa yang salah. Jadi apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan begitu. Oke. Baik, Bu, ini tadi kan kita sempat membuka question box. Ini ada pertanyaan, Bu dosen, kalau misalnya kejahatan anak ini sampai ekstrim seperti kejahatan yang dilakukan anak-anak di Yogyakarta yang terlibat kelitih, apakah mereka juga berhak dapat perlindungan padahal sudah jatuh korban jiwa atau mungkin merugikan bagi sebagian pihak? Nah itu dilihat dulu ya. Terima kasih atas pertanyaannya tadi. Dilihat dulu itu anaknya sudah telah berusia berapa. Jadi di dalam sistem peradilan pidana anak itu ketika anak itu kurang dari 14 tahun, solusi yang dihadirkan itu adalah tindakan. Tindakan itu biasanya dikembalikan kepada orang tua, karena anak di bawah 14 tahun itu berarti sekolahnya masih kelas berapa? SMP? Masih SMP ya. Mungkin kan dia karena salah pergaulan atau apa ya, akhirnya negara itu memberikan solusi, yaitu diberikan tindakan. Tindakan itu adalah biasanya dikembalikan kepada orang tua, atau mungkin misalkan lebih parahnya ternyata jiwanya itu terganggu, bisa disalur atau diberikan kepada rumah
sakit jiwa itu bisa, atau mungkin bersama-sama dengan dinas-dinas terkait yaitu melakukan rehabilitasi. Nah, tetapi kalau memang itu lebih dari 14 tahun dan dia telah melakukan kejahatan dengan jenis yang sama atau lebih dari satu kali, bisa dia langsung diproses ke pengadilan anak begitu. Ketika memang tadi diversi itu sudah tidak ada kata mufakat begitu. Oke, tapi pernah atau tidak sih Bu menemui kasus mengenai hukuman anak sampai hukuman mati atau sebagainya seperti itu? Apakah juga ada pengurangan, selalu ada pengurangan seperti itu? Dalam hal hakim menjatuhkan vonis ya, ketika anak itu berperkara ya di persidangan, jadi di aturannya itu anak itu divonis itu pasti setengah dari setengah dari hukuman orang dewasa. Misalkan orang dewasa 10 berarti dia ada 5 tahun begitu. Oh begitu. Jadi setengah dari hukuman dari orang dewasa. Oke, Bu, luar biasa sekali. Dan mungkin untuk penutup sesi kita kali ini sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang mungkin perlu digali. Tapi mungkin sebagai closing statement, Ibu boleh disampaikan kepada pemirsa, mungkin sebagai rambu-rambu juga kepada orang tua untuk selalu menjaga anaknya pada koridor-koridor yang telah disebutkan tadi. Mungkin bisa sampaikan. Baik, terima kasih Mbak Galuh atas kesempatan. Jadi singkat saja ya, untuk adik-adik saya pesankan bahwa jaga pergaulanmu untuk meraih masa depanmu gitu. Terima kasih. Oke. Jaga pergaulanmu untuk meraih masa depanmu. Karena memang pergaulan itu kan memang kunci ya dari ketika dia itu menjadi yang kalau temannya begini, dia kan bisa berpengaruh juga begini, ya kan? Gitu. Maka bergaulah dengan orang-orang yang baik gitu. Baik. Gitu. Bergaul dengan orang yang baik, maka nanti juga akan menjadi orang individu juga yang baik gitu. Oke. Baik, luar biasa sekali diskusi kali ini, dan memang dalam pola pengawasan atau mungkin dalam melihat anak sebagai pelaku ataupun korban kejahatan ini, memang untuk penyelesaiannya memang membutuhkan peran dari berbagai pihak, seperti dari keluarga, sekolah, dan mungkin lingkungan sosial yang lainnya. Dan ini terima kasih sekali Bu Rama sudah membersamai kami di kesempatan kali ini, dan akhirnya saya Galuh Skarkinanti dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Saksikan program Kulhum, Kuliah Hukum, Bikin Masyarakat Melek Hukum selanjutnya hanya di Lingkar TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!